Oke, nah ini saya ada bikin tabel. Tadi saya udah bagiin juga, mungkin teman-teman bisa simpen file ini untuk apa ya? Untuk kalau nanti ada waktu, boleh coba hitung-hitung sendiri. Nah, di sini ada 4 baris besar. Ada 4 baris besar. 4 baris besar ini ada namanya. Sebentar ya, saya tambahin co-host dulu. Nanti co-hostnya bantuin mute. Oke, nah jadi tabel ini ada 4 baris besar. Ada tabel baris Abraham, baris Ishak, baris Yakub, sama baris Yusuf. Masing-masing baris besar ini ada 3 baris lagi. Yang paling atas itu ayat, yang tengah itu umur, yang di bawahnya yang masih kosong itu peristiwa. Nah, jadi ini sebenarnya ada semua di buku 2. Tapi hari ini kita mau coba lihat sama-sama. Coba tolong baca Kejadian, ini semua kejadian ya. Kejadian 21 ayat 5. Siapa ya yang bisa bantu baca hari ini? Ya, ayat berapa? Kejadian 21 ayat 5. Ini yang paling atas kiri. 215. 215 ya. Ayat 215 berbunyi demikian. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Nah, ini jadi tahun-tahun yang saya masukkan di sini tuh sangat jelas sebenarnya. Ini ayat-ayat Alkitab yang secara langsung mencatat umur. Jadi Abraham memperanak, peristiwanya apa yang terjadi? Oh, ini nggak bisa ya, bentar. Nah, itu. Ishak lahir. Jadi pada waktu Abraham umur 100, Ishak lahir. Dicatat di Kejadian 21 ayat 5. Berarti kalau kita lihat baris Ishak, Ishak itu waktu dia lahir umurnya masih 0 ya. Nah, coba lanjut, Ci. Kejadian 25 ayat 26. Atau ada yang bisa pakai HP biar cepat? Saya yang bantu ya. Iya, Kejadian 25 ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Nah, Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. ini umur Ishak 60 tahun waktu mereka lahir. Kok dia nggak mau jalan ya? Nah ini ya, Yakub Esau lahir. Berarti waktu Yakub lahir umurnya 0. Kita lanjut nih. Kejadian 25 ayat 7 sampai 8. Kejadian 25 ayat 7. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Nah, jadi Abraham mencapai umur 175 tahun. Nah, jadi dia mati. Ini ayat-ayat yang langsung muncul. Ini jelas sekali ya. Terus kita lompat nih. Kita ke ini. Oh, sebelumnya ketika Abraham mati, kan dia mati umur 175. Berarti Ishak itu umur 75 dan Yakub umur 15. Sampai di sini dulu ada yang bingung nggak atau ada yang mau tanya nggak tentang tabel ini? Jelas ya, sebenarnya cukup jelas. Dari sudut pandang Yakub, umur 15 kakeknya mati. Dari sudut pandang Ishak, umur 75 itu ayahnya mati. Nah, kalau kita lanjut,
Kejadian 35 ayat 28 sampai 29 itu mencatat Ishak mati. Coba baca deh, Pak. Kejadian 35 ayat 28 sampai 29. Oh, sorry, tadi saya ayat 28, adapun umur Ishak 180 tahun. Ayat 29. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Jadi waktu Ishak berumur 180 tahun dia mati. Nah, waktu itu Yakub dan Esau itu umurnya 120. Nah, waktu kita bahas tabel ini kalau ada yang bingung langsung tanya aja ya. Nah, ini umur 120 tahun. Dapatnya dari mana? Karena selisih umur mereka tuh 60 tahun. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini Kejadian 47 ayat 9. Kejadian 47 ayat 9. Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Nah, umur Tahun-tahun ya ini umur Yakub 130 tahun waktu masuk Mesir. Sampai situ aja, Pak. Nah, oh ya. terus lanjut ya. Kejadian 41 ayat 46. Kejadian 41 ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir itu, maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Waktu Yusuf menghadap Firaun dan dia diangkat menjadi mangku bumi, umur Yusuf tuh 30 tahun. Iya. Ya. Nah, ini ayat-ayat yang mencatat secara langsung dengan jelas. Ini kita nggak bisa bantah lagi karena memang ada di Alkitab tahun-tahunnya dicatat langsung. Nah, ada juga beberapa ayat yang memberitahu kita secara tidak langsung. Contohnya, Kejadian 45 ayat 11. Kejadian 45 ayat 11. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Ini adalah peristiwa di mana Yusuf bicara sama Yakub, ajak Yakub, ayo pindah ke Mesir. Kenapa? Karena kan lagi musim kelaparan. Nah, waktu itu dia bilang apa? Sebab kelaparan itu masih 5 tahun lagi. Nah, kan ketika Yusuf mengartikan mimpi Firaun, Yusuf kasih tahu Tuhan sudah memberikan nubuat bahwa akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan, kesukaran besar. Nah, setelah lewat 7 tahun karena Yusuf jadi mangku bumi itu umur 30, berarti 7 tahun masa kelimpahan itu umur dia 37. Lalu ini sedang masuk ke masa kelaparan. Dan udah masuk ke tahun ketiga kelaparan. Kita tahu dari mana? Karena Alkitab bilang masih ada 5 tahun lagi. Yaitu tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh. Dari 7 masa kelaparan ini mereka baru masuk ke tahun ketiga. Berarti kalau kita lihat ini baru 10 tahun sejak Yusuf jadi mangku bumi. Jadi kita tahu, oh waktu peristiwa ini terjadi, umur Yusuf itu 40 tahun. Ini nggak dicatat langsung di Alkitab, tapi kita bisa hitung. Nah, karena kita tahu umur Yusuf 40 tahun, kita lanjut dulu ya. Di Kejadian 47 ayat 28 itu mencatat umur Yakub ketika dia mati. Coba baca, Pak. Kejadian 47 ayat 28. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir, maka umur Yakub
yakni tahun-tahun hidupnya menjadi 147 tahun. Dia 17 tahun hidup di Mesir. 130 masuk, 147 mati. Kalau begitu, Yusuf umur 40 ketemu papanya di Mesir, umur 57 papanya mati. Nah, itu yang dicatat. Terus ada lagi beberapa hal yang kita bisa lihat. Contohnya, kalau umur Yusuf sama papanya itu selisih 90 tahun, maka kita tahu waktu Yusuf lahir, umur Yakub itu 90 tahun. Nah, nggak bingung kan ya? Kan selisih dia sama papanya itu selisih 90 tahun. Jadi waktu umur Yakub 90 tahun, Yusuf itu lahir. Ini timeline-nya. Waktu itu Ishak umur 150 tahun. Ini simpel banget. Nah, waktu Yusuf lahir, ada peristiwa apa yang terjadi? Kita baca di Kejadian 30 ayat 25. Kejadian 30 ayat 25. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku." Ketika Yusuf lahir, langsung ngapain? Pamit. Saya mau pulang. Berarti gitu. Terjadi begitu ya. Kemudian Laban bilang, nggak bagus dong kamu pulang, nggak bawa apa-apa, kerja lagi aja. Nanti kalau kamu kerja lagi, kita atur upah kamu apa. Nah, kemudian yang terjadi kan Yakub setuju dan bekerja lagi pada Laban. Nah, setelah beberapa tahun, ternak Laban itu jadi milik Yakub. Dan Yakub melarikan diri. Ketika Yakub melarikan diri, Laban kejar. Dia cari terafimnya. Waktu mereka ketemu, Laban tanya kan, kamu melari kok bawa terafimku? Nah, waktu itu Yakub marah besar kan. Setelah Laban periksa dan nggak dapat apa yang dituduhkan Laban itu tidak terbukti, Yakub marah besar. Nah, waktu itu dia ngomong begini. Coba baca ya. Kejadian 31 ayat 38 dan 41. Kejadian 31 ayat 38. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Ayat 41-nya, selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Nah, ini ayat yang penting, karena ayat ini ngasih tahu kapan peristiwa ini terjadi. 14 tahun lamanya dia bekerja, hanya dapat 2 istri. Laban nggak bayar dia apapun. Ketika dia pamit, Laban baru ajak dia transaksi, kamu kerja lagi deh. Nah, sejak saat itu, dia mulai kerja untuk ternaknya. Kita bisa tahu, oh ini berlalu 6 tahun. Jelas ya? Nah, jadi waktu dia berumur 96 tahun, dia lari dari rumah Laban. Dan waktu itu Yusuf umurnya 6 tahun. Nah, berarti kita tahu umur berapa Yakub masuk ke rumah Laban. Kan 20 tahun. Jadi berapa? 76. Umur 76 dia lari ke rumah Laban. Nah, coba baca Kejadian 27 ayat 41 sampai 43. Kejadian 27 ayat 41 dan 43. Esau sampai 43 ya. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika diberitahukan kepada Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya. Lalu berkata kepadanya, Esau,
kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang, anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku, ke Haran. Jadi ini peristiwa terjadi ketika dia berumur 76 tahun. Kapan dia lari dari Esau? 76 tahun. Kapan dia sampai di Laban? Umur 76. Kenapa dia lari? Karena dia waktu itu curi berkat kesulungan dari Esau. Nah, kemudian ada beberapa lagi yang kita bisa tahu dari sini. Contohnya, Kejadian 26 ayat 34 itu mencatat kalau Esau kawin. Waktu itu umurnya 40. Coba baca, Pak. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi istrinya. Apalagi ya? Nah ini. 40, waktu umur mereka 40, ada peristiwa Esau kawin. Umur 15, kakeknya mati. Nah, di antara itu, di antara umur 15 sampai 40 tahun, itu ada peristiwa Yakub membeli hak kesulungan. Umur berapa kita nggak tahu tepatnya, karena Alkitab nggak catat, tapi di antara umur ini. Coba baca deh. Kejadian 25, dari ayat 29 aja, Pak. 29 sampai 33. Ayat 29, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Itu peristiwanya ya. Lagi ada dua kolom lagi. Nah, Kejadian 37 ayat 2 itu mencatat, coba Pak, Kejadian 37 ayat 2. Kejadian 37 ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Kalau baca lanjut, nanti peristiwanya Yusuf dijual. Ini waktu dia umur 17 tahun. Terakhir, ini nggak usah dibaca, Kejadian 34 dan Kejadian 35 itu banyak sekali peristiwa menyedihkan di alam Yakub. Mulai dari Dina, anaknya yang cewek diperkosa, terus anak-anaknya melakukan proses pembantaian warga Sikem, istrinya yang dia cintai, yang sangat dia cintai Rahel mati, kelahiran Benyamin, sama dia kembali ke rumah Ishak. Nah, ini timeline yang bisa kita susun berdasarkan Alkitab. Tanpa kita mengerti timeline ini, kita baca Alkitab Kejadian itu kita bingung. Ini peristiwanya kapan? Peristiwa ini sama peristiwa ini jangka waktunya berapa lama? Nah, tapi setelah kita lihat ini, kita bisa tahu nih, oh, jadi jarak dari Yakub beli hak kesulungan sampai dia curi berkat kesulungan itu lama loh. Di atas 30 tahun. Oh, waktu dia lari dari rumah ke rumah Laban itu umurnya udah 76 tahun. Jadi beberapa timeline ini sangat membantu kita untuk ngerti konteks dari cerita ini apa. Terus beberapa kolom kosong di Ishak itu kita bisa isi umur-umurnya. Kalau teman-teman ada waktu boleh isi tuh, oh ternyata umur-umurnya semua ada. Dan yang paling atas itu sebenarnya ada tahun-tahunnya, tapi sengaja saya nggak masukin supaya nggak memusingkan ya. Nah, dari sini, dari timeline ini kita akan bahas 5 poin.
Pertama, 76 tahun kehidupannya, dari dia lahir sampai dia umur 76 tahun, kemudian 20 tahun di rumah Laban, kemudian 10 tahun setelah dia pulang dari rumah Laban, termasuk proses pelariannya di akhir 10 tahun itu, kemudian 24 tahun peristiwa ketika dia pikir kalau anaknya itu mati. Kemudian 17 tahun dia hidup di Mesir, sama terakhir bagaimana dia dimakamkan. Nah, 7 fase ini dijelaskan dengan sangat detail di buku Sejarah Penebusan buku kedua, termasuk petanya. Petanya ini. Nah, ini petanya. Dari nomor 1 terus sampai nomor 16. 16 tempat kehidupan Yakub. Yang akan saya sharingkan hari ini nggak banyak. Waduh, ini waktunya udah banyak banget habis. Coba kita lihat ya, sampai sejauh mana kita bisa bahas. Kita akan lihat yang fase pertama dulu. 76 tahun ini. Dalam 76 tahun ini apa yang terjadi? Nah, kalau mau kita rangkum, ini adalah fase penerimaan iman. Tempatnya di BL Lahairoi, tempat pertama. Di petanya nomor 1 itu, sumur Lahairoi. Sebenarnya sumur ini kan diberikan kepada Hagar kan, tapi kayaknya Hagar sama Ismail pergi. Nah, Yakub dan Ishak itu menerima pengajaran dari Abraham. Abraham kan? Abraham pasti bercerita tentang misalnya ya, panggilan Allah. Bagaimana Allah menampakkan diri kepada kakek, bagaimana Allah melakukan pekerjaan pemisahan-pemisahan. Kakek itu dipisahkan dari keluarga, dari buyut kamu, dipisahkan dari paman Lot, dipisahkan dari paman Ismail, terakhir pun sampai mau disuruh Tuhan korbanin Ishak. Papa kamu ini dulu, waktu dikorbanin, dia taat. Itu mungkin cerita-cerita yang mereka sampaikan. Nah, pasti Abraham juga menyampaikan tentang bagaimana Allah memberikan 7 perjanjian sepanjang hidupnya. Dan bagaimana bukan hanya Allah memberikan, tapi Allah menyertai sambil Allah pelan-pelan menggenapi setiap janji-janji itu. Abraham bercerita tentang bagaimana Allah sangat memberkati dia. Nah, yang paling utama itu pasti tentang Gua Makpela. Kejadian 23 ayat 4. Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Jadi waktu nenek mati, kita nggak punya kuburan. Nah, saat itu kakek beli kuburan, beli tanah. Jadi tanah ini, kuburan ini jadi tanah kita. Sejak saat itu tanah Kanaan itu resmi jadi milik kita. Sebagian. Satu titik itu jadi milik kita. Ketika itu saya beli. Nah, kalau dirangkumkan dalam kehidupan ini kan Yakub itu hanya sempat bertemu Abraham selama 15 tahun. Kemudian Abraham mati. Hanya 15 tahun. Dalam 15 tahun ini, kalau dirangkum di Alkitab, dicatat di Ibrani 11. Ayat 9. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Diilustrasikan bahwa Abraham itu tinggalnya di kemah bersama Ishak dan Yakub. Bukan hanya sebuah kemah, tapi terjadi apa? Pewarisan iman di kemah. Di kemah itu ada pewarisan iman. Ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Nah, jadi 15 tahun awal, kata kuncinya ini, ahli waris janji yang tinggal di kemah. Kata kuncinya ini. Jadi fase ini adalah fase bagaimana Abraham mewariskan iman.
dan pewarisan iman itu sampai ke Yakub di kemah. Kita lanjut ya. Nah, setelah ini, setelah kakeknya mati, setelah Abraham mati, apa yang disaksikan Yakub? Dia lihat bagaimana proses ayahnya dibentuk Tuhan. Kalau baca di Kejadian 26 ayat 1, terjadi kelaparan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini di tanah Kanaan ya. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Waktu itu tanah Kanaan masih dikuasai orang Filistin. Nah, jadi kalau teman-teman lihat petanya, dari sumur Lahairoi nomor 1, dia pindah ke nomor 2. Di Gerar, tanah Filistin. Mereka tinggal di Gerar. Nah, waktu itu, kalau baca di Kejadian 26 ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Nah, jadi waktu terjadi kelaparan, dulu di zaman Abraham, walaupun Abraham sudah tinggal di tanah janji, Abraham kabur. Karena apa? Kelaparan. Dan sekarang, di zaman Ishak, ketika ayahnya mati, terjadi kelaparan. Kalau masih ada Abraham, dia bisa tanya, Pak, ini gimana, Pak? Tapi Abraham, bapak imannya, waktu itu udah nggak ada lagi. Ini kelaparan nih, hujan nggak ada, saya harus bagaimana? Makanan nggak ada. Waktu itu Tuhan datang dan bilang apa? Jangan pergi ke Mesir, tapi tinggallah. Dan semua janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, sekarang diberikan kepada Ishak. Dan Ishak taat. Ishak taat. Ayat 6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Nah, berkat ketaatannya itu, bayangkan, itu lagi kelaparan besar. Kelaparan besar itu berarti terjadi kenapa? Karena tanahnya kan tidak subur, tidak ada hujan sama sekali. Tetapi di zaman itu, apakah Ishak diam saja? Tidak. Dia menabur. Di saat semua orang kelaparan, dia tetap menabur. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kata kaya itu diulang 3 kali. Menjadi kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya. Sampai ditekankan seperti itu. Nah, lewat peristiwa ini, Yakub sadarnya apa? Yakub sadarnya ya, kita kaya atau miskin itu bukan tergantung cuaca, itu tergantung Tuhan. Dan dia bisa menyaksikan bagaimana ayahnya ketika taat kepada Tuhan, Tuhan benar-benar memberkati. Itu yang Yakub bisa lihat selama peristiwa ini. Berikutnya, dia bisa lihat apa lagi? Kejadian 26 ayat 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Dia lihat apa? Setelah papanya kaya, papanya jadi target iri hati dan diusir, keluarga mereka diusir. Kalau baca ayat 17-22, ayahnya itu terus pindah sambil gali sumur. Sambil pindah, sambil gali sumur. Sambil pindah, sambil gali sumur. Di zaman itu kalau nggak ada sumur, nggak ada air, nggak bisa hidup. Hanya untuk bertahan hidup, dia gali sumur.
Tetapi setiap kali dapat, itu direbut. Direbut oleh orang Filistin. Terus-terusan, berkali-kali. Sumur-sumur yang dia gali di zaman Abraham direbut. Contohnya ya, saya baca ini. Kejadian 26 ayat 18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ayat 20, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami. Jadi sumur-sumur yang dulu papanya gali, dia gali lagi, direbut. Akhirnya semua sumur-sumur yang digali papanya, dia gali, direbut. Akhirnya dia gali sumur baru. Dia gali sumur baru pun diambil, diributin. Sampai dia harus terus gali sampai kemana? Dia sampai gali sumur itu bukan lagi di tanah datar, tapi di lembah. Dia harus lari ke lembah dan gali sumur di lembah. Sampai begitunya. Nah, kalau baca di ayat 23 dicatat, dari situ ia pergi ke Beersheba. Nah, setelah dia dapat sumur yang terakhir, sumur Rehobot, sumur itu enggak lagi direbutin, Ishak pergi ke Beersheba dan gali lagi sumur di situ. Nah, sepanjang peristiwa ini, Yakub menyaksikan bagaimana ayahnya selalu mengalah. Ayahnya dirugikan, tapi ayahnya selalu mengalah. Ayahnya sepenuhnya percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Coba baca deh, Amsal 20 ayat 3. Yang bisa bantu baca? Amsal 20 ayat 3. Saya baca ya. Amsal 20 ayat 3. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Menjauhi perbantahan. Si Ishak lebih pikir, mendingan gua ngalah. Dia pergi pelan-pelan, dia pergi. Nah, hadiah atas perbuatan ini di ayat 24 dicatat, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Allah datang lagi dan Allah menyatakan berkatnya. Dan bukan hanya itu, Allah buat bahkan semua orang yang berbuat jahat kepadanya, kepada Ishak, berkali-kali datang dan minta ampun. Minta damai. Coba kita baca ya. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Saking takutnya mereka datang. Jangan berbuat jahat kepada kami ya. Kami kan nggak pernah ganggu kamu kan. Walaupun kami usir, tapi kan kami biarkan kamu pergi dengan damai. Ingat itu. Saking takutnya mereka. Dan Yakub lihat semua ini. Nah, kemudian dicatat apa? Lewat peristiwa ini, kita bisa berkaca kehidupan kita hari ini, kehidupan yang katanya percaya Tuhan, kehidupan yang katanya adalah menerima pewarisan iman, apakah hari ini kita telah hidup sambil memberikan contoh hidup yang benar kepada keturunan-keturunan kita?
seperti yang diperlihatkan kepada Ishak? Apakah ada rupa mengalah yang kita tunjukkan di dalam menghadapi masalah? Atau adakah kehidupan yang taat kepada perintah Tuhan? Kehidupan yang sepenuhnya percaya kepada pemeliharaan Allah? Atau ribut dulu? Nggak bisa nih, kita ribut dulu. Meskipun hal-hal yang buruk terjadi, Ishak percaya pemeliharaan Allah. Apakah anak-anak kita bisa lihat itu atau enggak? Nah, selanjutnya ya, dicatat peristiwa Esau kawin. Alkitab catat tentang peristiwa Esau kawin. Nah, kemudian setelah peristiwa Esau kawin, sebelum Esau kawin dicatat tentang bagaimana Yakub menukar hak kesulungan kakaknya dengan semangkuk kacang merah. Kakaknya meminta kacang merah, dan Yakub menjual kacang merah itu dengan hak kesulungan dengan sumpah. Nah, sehari-hari Alkitab catat gambaran kehidupan Esau sebagai kehidupan yang pintar berburu, pandai berburu, berlawanan dengan Yakub yang seorang yang tenang. Bahasa aslinya itu seorang yang sempurna, suka tinggal di kemah. Dicatat di Kejadian 27. Seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Kalau tenang itu bahasa aslinya itu tulus, orang yang saleh, orang yang sempurna, orang yang tenang. Esau itu, kalau minggu lalu kita bahas, Esau itu gambaran dari apa? Hal-hal duniawi. Esau suka hal-hal duniawi, sedangkan Yakub suka hal-hal rohani. Karena keseharian mereka itu kesukaannya beda, hasilnya apa? Hasilnya Esau memandang hak kesulungan di bawah hal-hal jasmani. Bagi Esau yang lebih penting tuh hal-hal jasmani, hal lapar, hal mendapatkan kacang merah. Sedangkan hal-hal rohani, hak kesulungan itu dianggap ringan. Memandang ringan, bahasa Ibrani-nya baza, merendahkan atau meremehkan, bahkan menghina atau membenci, bahasa aslinya ya. Tapi kalau Yakub, dia sangat suka bahkan mendambakan hal-hal rohani. Mendambakan, sungguh-sungguh mendambakan. Kalau baca di Ibrani 12 ayat 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Pencatat Ibrani catat begini, Esau itu apa ya? Orang yang nafsunya rendah. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ini Esau. Kehidupan sehari-hari kita itu akan menjadikan kita memandang tinggi atau rendah hal-hal rohani. Jadi meskipun sehari-hari kita pikir nggak apa-apa lah nggak baca Alkitab satu hari, lama-lama hal-hal rohani itu kita bisa lupain. Hal-hal jasmani itu yang masuk dan menguasai semua pikiran kita. Selanjutnya ya dicatat di Efesus 5, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Nah ini, jadi Yakub kemudian setelah waktu berlalu, Esau kawin, kemudian 36 tahun berlalu sejak Esau kawin, terjadi peristiwa Yakub bekerja sama dengan ibunya, lalu menyamar demi mendapatkan berkat kesulungan. Nyamar dia. Nanti yang co-host bantu mute ya. Nah, jadi terjadi peristiwa, waktu umur 76 tahun terjadi peristiwa Yakub merebut berkat kesulungan. Dia sama ibunya, nyamar jadi Esau. Secara luar, kenapa Esau kehilangan hak kesulungan? Kenapa Esau kehilangan berkat kesulungan? Secara luar itu karena siasat
siasat siapa? Siasat ibu sama adiknya. Tapi secara dalam, Esau tuh kehilangan berkat kesulungan itu tuh sebenarnya jauh sebelumnya. Ketika ia meremehkan, ketika ia menghina, semua kesempatan yang Allah berikan kepadanya, dengan dia menjual hak kesulungan, bahkan dengan sumpah. Akhirnya lewat campur tangan Tuhan, Allah bikin Yakub yang diberkati. Jadi secara dalam, Esau itu sudah kehilangan hak dan berkat kesulungan jauh sebelumnya. Nah, reaksi Ishak ketika ia sadar, setelah ia sadar kalau yang dia berkati itu Yakub itu bagaimana? Kan dia berkati. Setelah dia selesai berkati, tiba-tiba Esau datang. Ketika Esau datang dan bilang, "Papa, ini makanannya, berkati aku." Si Ishak shock kalau baca di Alkitab, sangat terkejut lah. Kita baca ya. Nah, oh sorry, ini yang ayat yang tadi ya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Ini proses waktu Yakub bohongin papanya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kemudian Yakub bilang, "Ini aku, Esau." Kalau baca di Alkitab, Yakub bilangnya apa? "Ini aku, Esau." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Karena papanya mikir, suaranya suara Yakub, tapi kok badannya pegang, berbulu seperti Esau. Jadi dia pengen raba, dia raba lagi. Kemudian ayat 24, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Si Yakub jawab lagi, "Benar, ini aku Esau." Papanya bilang, "Ayo mendekat, aku mau cium." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia. Katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu. Dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Ini berkat yang diberikan Tuhan kepada Abraham, Abraham berikan kepada Ishak, dan sekarang Ishak berikan kepada Esau. Nah, tetapi ketika ia sadar, ayat 33, lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Terkejutlah Ishak. Itu kalau bahasa aslinya sangat-sangat terkejut. Kita balik ya. Dicatat di Kejadian 25 ayat 28, Ishak sayang kepada Esau sebab ada alasannya. Ada alasan kenapa Ishak sayang kepada Esau, tidak sayang kepada Yakub. Atau nggak dicatat dia sayang kepada Yakub, karena ia suka makan daging buruan. Yang pintar berburu siapa? Esau. Ribka kasih kepada Yakub, nggak ditulis alasannya kenapa. Tapi Ishak ada, sebab ia suka makan daging buruan. Dan kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan oleh Ishak kan? Nah, walaupun Esau adalah seorang anak yang menjauhi kehendak Allah, tapi anaknya ini pintar di dunia. Anaknya ini dicatat sebagai seorang yang bersahabat dengan dunia, hidup dengan cara dunia. Esau itu tidak hidup mengikuti pemisahan. Abraham itu, kenapa bisa jadi Abraham? Karena Allah pisahkan dia. Demi memisahkan Abraham, kita baca di buku 1 betapa banyaknya air mata yang harus Abraham lewati. Tapi sekarang Esau
tidak mau ikut pemisahan itu. Dia malah bercampur. Dia ambil lagi istri dari mana. Dia nggak belajar cara papanya, cara kakeknya menikah, cara kakeknya dipisahin, cara ayahnya menikah. Dia malah apa? Ambil perempuan siapapun yang disuka. Meskipun Esau menyakiti hatinya, berkat kesulungan itu tetap hendak diberikan kepada Esau. Artinya, di dalam hatinya Ishak mendambakan seorang anak yang lebih mahir di dunia dibandingkan anak yang rohania di dalam hatinya. Kalau kita baca ayat-ayat ini ya, ayat 18, 21, 24, 27, inilah hati Ishak, isi hati Ishak yang dia sampai sekarang pun dia sendiri nggak tahu. Apakah engkau Esau anakku yang hendak kuberkati itu? Pasti ya, kau Esau ya. Sambil memastikan bahwa anak yang akan ia berkati benar adalah Esau, artinya apa? Artinya Ishak lagi pastiin anak yang diberkati ini bukan Yakub, Esau loh. Tapi setelah dia sadar pemeliharaan Tuhan, dia sangat terkejut. Sangat ketakutan, dan dia bertobat. Kenapa dia bertobat? Karena dia nyaris menentang pemeliharaan Tuhan. Tuhan sudah tentukan dari awal. Daging sama roh, selalu akhirnya roh yang akan menang. Makanya dicatat, firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpenjar dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Yang tua harus jadi hamba sama yang muda. Kedagingan harus jadi hamba dari roh. Tapi Ishak dengan pikirannya dia hampir memberkati agar apa? Agar roh jadi budaknya daging. Dia bilangnya apa tadi kan? Di ayat 29. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu. Dia hampir salah memberkati. Tapi setelah dia sadar, baru dia segera buang pikiran-pikirannya dan bilang apa? Dia akan tetap orang yang diberkati. Walaupun akhirnya Esau memohon, Ishak bilang apa? Berkat apa lagi yang bisa aku kasih? Nggak ada lagi. Dia langsung pikir bahwa yang memberkati Yakub ini Tuhan. Dan dia mengakui bahwa dia akan menjadi orang yang tetap diberkati. Nah, dalam hidup kita ada hal-hal yang kita anggap terutama, yang kita mau, tapi lewat pemeliharaan Tuhan, itu kadang-kadang berbeda. Kita harus terus cek di dalam diri kita. Kalau kita berdoa, kita berusaha, hasilnya kan tergantung Tuhan kan. Keberhasilan atau kegagalan itu semuanya tergantung Tuhan. Semuanya berkat Tuhan. Bagaimana Yakub? Kalau kita lihat ya, bagaimana Yakub itu, kan Yakub yang dapat berkat. Dia dapat hak kesulungan, dia dapat berkat kesulungan. Tapi kehidupan dia bagaimana? Setelah dia berhasil mendapatkan hak dan berkat kesulungan, justru kehidupan penderitaannya mulai. Ia harus menjalani kehidupan yang seperti pengembara. Setelah ini kita tahu dia ngapain. 20 tahun lari di rumah Laban. Di rumah Laban tuh dia sangat tersiksa loh. Dia mulai dari lari. Dia tuh kehidupan pelarian. Dia lari dari kakaknya. Dia lari dari mertuanya. Dia lari dari Sikem. Dia lari, dan dia terus lari. Padahal dia dulu anak orang kaya. Sekarang perantauan. Kehidupannya nggak tentu. Cuma bawa tongkat. Sementara Esau tuh kehilangan semua. Tapi semua kekayaan Ishak turun ke dia. Dia tetap tinggal sama Ishak. Tapi semua proses nanti yang kita akan bahas, itu Yakub harus lewati. Lewat pemeliharaan Allah. Kalau kita jadi Yakub, kita bisa berpikir, kok begini ya? Katanya hak kesulungan, berkat kesulungan jadi kepadaku. Kok kehidupanku malah seperti ini? Tapi di balik semua itu, Allah benar-benar hendak memberkati Yakub dengan berkat terbesar. Berkat terbesar itu apa? Allah.
Allah itu sendiri berkat terbesar. Allah sedang memberkati Yakub untuk dapat Allah sendiri. Nah, kalau hanya lihat-lihat secara luar, orang-orang biasa itu bisa bilang Esau yang diberkati, sementara Yakub itu dikutuk. Kalau kita lihat secara luar, Esau yang diberkati, Yakub itu dikutuk. Kenapa? Karena orang-orang dunia itu hanya menilai secara luar. Akhirnya menilai berkat berdasarkan apa? Hal-hal yang kelihatan, hal-hal materi. Contohnya, kalau kita lihat Raja Gerar ya, Raja Gerar. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol panglima tentaranya berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Ini kalimat ini dinyatakan Abimelek kepada Abraham setelah Abraham punya anak di usia 100 tahun. Dan Abraham menjadi sangat kaya. Apakah Abraham diberkati? Betul, Abraham diberkati. Tapi apakah Abraham sama Abimelek ngerti berkat Allah itu sama nggak? Abraham sama Abimelek mengerti tentang berkat Allah sama nggak? Nggak sama. Bagi Abimelek, yang namanya diberkati yang kayak Abraham. Contoh berikutnya ya. Di zaman Ishak, jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Kami udah lihat sendiri, kalian di musim kekeringan, kalian tanam dan bisa panen 100 kali lipat. Meskipun sumur-sumur kalian kami rebut, kamu tetap maju. Sumurnya dapat terus. Emangnya gampang dapat sumur di tengah cuaca kering seperti itu? Jadi orang-orang dunia hanya taunya apa? Melihat materi. Mereka melihat bahwa baik Abraham sangat diberkati Tuhan. Umur 100 tahun punya anak, harta berlimpah. Ishak musim kering berlimpah harta. Akhirnya kalau pola pikirnya begitu, orang-orang dunia melihat seseorang lagi menderita, akhirnya salah pikir. Pikirnya apa? Oh, orang itu lagi dikutuk. Contoh kayak Ayub. Teman-teman Ayub bilang apa? Dikutuk kamu, pasti kamu salah, pasti kamu harus bertobat. Di sekitar kita pun banyak kan orang yang sedang mengalami penderitaan. Bahkan kita sendiri mungkin lagi sedang ada dalam penderitaan. Juga di sekitar kita banyak orang yang sedang berlimpah. Tapi apakah berlimpah dan kekurangan itu adalah tolak ukur dari berkat dan kutuk? Abraham, Ishak, Yakub itu sungguh diberkati. Sungguh-sungguh menerima kasih karunia. Tapi berkat dan kasih karunia ini benar-benar nggak bisa dinilai dari luar. Jadi kalau di sekitar kita ada orang yang menerima kelimpahan, atau ada orang yang menerima kesukaran, hanya orang itu dan Tuhan saja yang tahu kenapa. Kita benar-benar nggak bisa nilai. Esau sendiri, kalau kita lihat Esau ya, Esau itu hidupnya penuh kepalsuan. Dia hanya bisa menyalahkan. Kalau baca di Kejadian 27, kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Kalau Esau punya hati nurani, dia bilang, Pak, memang bukan aku yang layak diberkati, harusnya Yakub. Karena dulu 30 tahun, 40 tahun yang lalu sudah kujual dengan semangkuk kacang merah. Dan kujual dengan sumpah. Tapi dia bilang apa? Enggak. Dia mau rampas lagi hak sulungan adiknya. Kehidupannya itu penuh kepalsuan. Kemudian hari ketika Yakub mau lari, Esau lihat Kejadian 28 ayat 6. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya kepada Aram untuk mengambil istri di situ, ini penting ya. Ishak memberkati Yakub dan melepasnya kepada Aram untuk mengambil istri dari situ. Pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya,
dan pergi ke padang Aram, maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Dia pikir, oh, aku mau mengambil hati ayahku. Atau dia mau bertobat, kita nggak tahu. Jadi dia ambil lagi istri yang lain. Nah, jadi dari tahap pertama ini 76 tahun pertama kehidupan Yakub, kita bisa banyak belajar. Dalam hidup kita pun banyak peristiwa yang mungkin bisa peristiwa-peristiwa itu bisa menghancurkan hati kita. Tapi bisa saja lewat hancurnya hati kita itu Allah sedang menegur dan memperlihatkan kepada kita keadaan diri kita. Semoga kita cepat sadar, introspeksi seperti Ishak, sadar. Wah, ternyata selama ini aku yang rela dikorbankan di atas mezbah pun punya pikiran seperti ini, seperti Ishak, dan bertobat. Dan kita nggak boleh seperti Esau. Amin. 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 Ini masih banyak sekali. Oke, kita lanjutin minggu depan ya. Sampai di situ dulu, kita doa dulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu, karena kami telah membahas 76 tahun pertama kehidupan Yakub. Bapa bantu lewat kehidupan kami pun, Engkau dapat memperlihatkan kepada kami setiap hal-hal yang tersembunyi di dalam hati kami. Biarlah kami sadar dan kami dapat bertobat. Dan biarlah pada akhirnya kami memperoleh kasih karunia terbesar, yaitu Yesus Kristus yang ada di dalam hati kami. Bapak bantu kami Bapak agar kami dapat menanggung semua masalah dan semua penderitaan yang Kau berikan kepada kami dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu, dan kami mengucap syukur Bapa lewat firman sejarah penebusan yang menunjukkan kepada kami penjelasan tentang Alkitab, kami dapat mengerti lebih dalam lagi, dan biarlah kehidupan Abraham, Ishak, dan Yakub terukir di dalam hati kami, dan lewat kehidupan mereka kami menjadi anak-anak yang dapat berjalan di jalan yang iman, jalan-jalan iman yang Kau tunjukkan kepada kami. Bila jalan-jalan yang dahulu kala yang lurus dapat kami tempuh dengan dibimbing oleh Roh Kudus-Mu. Dengan jika nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami. Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Terima kasih Pak Rusdi untuk penjelasan. Thank you Pak Rusdi. Terima kasih, Bi. Thank you. Bro.